Saya Onding Sutopo, Ketua KKMP Koperasi Kelurahan Merah Putih Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan. Kami berdiri dibentuk pada tanggal 28 Mei tahun 2025 sesuai dengan dasarnya Inpres nomor 9 tahun 2025, maka tanggal 2 Juni kami mendapat pengesahan akte pendiri anggaran dasar, kemudian memperoleh AHU dari Kemenhub, kemudian kami sudah melengkapi NPWP, NIB, nomor induk berusaha, dan nomor induk pokok koperasi, sehingga secara legalitas Koperasi Kelurahan Merah Putih Plamongan Sari sudah lengkap. Pada bulan November kemarin, pengurus juga sudah melakukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Balekop dan diuji oleh BNSP. Kami sudah kompeten dan dinyatakan lulus. Usaha dari perjalanan kami sampai hari ini, kami sudah menjalin kemitraan dengan ID Food sebagai BUMN, kemudian Bulog, kemudian Patra Niaga Pertamina, kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan BRI melalui Briling dan Bank Jateng tentunya. Usaha yang kami jalankan saat ini adalah sembako. Saat ini kami menyewa untuk gerai sembako, yaitu di Jalan Agatis Barat nomor 1045 Plamongan Indah, Plamongan Sari. Operasional sembako memang mau tidak mau butuh modal. Dari mana modal itu kami peroleh? Yang pertama adalah kami menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib, di mana simpanan pokok kami sebagai anggota adalah per anggota 50.000. Kemudian simpanan wajib 5.000 per bulan. Katakan estimasinya 50.000 kali 200 itu hanya 10 juta ya. Hanya 10 juta. Dari 10 juta ini kami kembangkan. Kami beli minyak dari Bulog, minyak kita, sehingga dari keuntungan ini kita gulirkan lagi. Yang kedua modalnya adalah konsinyasi, di mana kami punya anggota berjualan beras, titip kepada kami hanya mengambil marginnya. Jadi keuntungan beras berapapun kami bisa mencukupi. Kami tidak beli Pak, tapi dari anggota menitipkan pada kami jualkan, kami dapat margin. Sehingga dari margin-margin ini kami kumpulkan, kami bisa beli gas dari Pertamina. Itu juga terus terang kami open management aja selaku pangkalan Pak. Kulaan atau harga beli isi gas tabung 3 kilo adalah 15.520, harga jualnya HET-nya 18.000 Pak. Dari keuntungan seminggu, sebulan kami kumpulkan sehingga usaha kami bisa berjalan dengan pemupukan dari eskalasi atau percepatan modal ini. Kami bisa beli gula, kami bisa beli telur dan lain sebagainya, dan sistemnya kami pre-order Pak. Pre-order itu kami nanya dulu, Bulog apakah besok bisa mengedrop kami dropping. Kami dapat berapa jatahnya? 20. Begitu kami punya kepastian besok mau dibagi 20 karton atau dus, kami sebarkan ke anggota. Kami punya grup di WA, kemudian siapa yang mau beli silahkan untuk membayar. Ada 20 karton, sehingga barang belum sampai kita sudah dapat duit. Jadi semacam itu kita sebetulnya kalau kita kreatif, termasuk beras, ini ada beras, monggo kita lempar kepada anggota bahwa ini kalau yang bayar duluan kita akan layani.
sehingga barang belum datang tapi sudah pasti kita dapat order, kita lempar, duitnya sudah ada, begitu barang datang kita bayarkan. Ya, jadi kuncinya seperti itu. Kalau menunggu dari uang anggota simpanan pokok, ya tidak akan maju. Kita harus pandai-pandai, kemudian kita menggandeng konsinyasi itu. Kita ambil marginnya saja, itu sudah menguntungkan. Ke depan kami punya rencana kerja, tapi jangka menengah kami ingin punya semacam misalnya cucian motor. Ketika kami nanti mengontrak, kemudian alat-alatnya kita sewa, unit usaha. Kemudian kalau briling, fee based income, orang mau bayar rekening listrik, itu kami udah jalan. Yang kedua, kami sebetulnya pengen punya semacam usaha angkringan. Usaha angkringan nanti kita bisa mencari segmen pasar, di mana kalau labelnya merah putih, orang akan menitip konsinyasi juga kan, modalnya nggak begitu banyak. Ini rencana kita tahun 2026 seperti itu. Tidak hanya sembako, tetapi usaha-usaha lain. Mungkin nanti franchise potong rambut juga akan kita jajaki, karena orang pasti akan potong rambut. Siapapun orangnya, kalau sudah sekian bulan, nah kita nanti tinggal cari segmen pasar atau lokasi yang betul-betul strategis. Kita punya dana franchise dengan potong rambut. Kemudian yang berikutnya adalah air isi ulang, karena di Kota Semarang ini orang sudah percaya dengan air isi ulang. Kita juga selain sembako, air isi ulang, kami akan membuka usaha air isi ulang. Untuk rekrutmen anggota, memang kita harus turun langsung, Pak. Kami menggunakan cara yaitu pertemuan merapat anggota RT, RW maupun PKK. Kami minta untuk kami datangi, karena kalau kami yang mengumpulkan, resikonya tidak ada yang datang. Tetapi kalau ada RT yang melakukan pertemuan warga, entah itu setiap bulan atau 2 bulan, kami minta waktu. Atau sekarang ini justru kami diminta untuk melakukan sosialisasi kepada warga. Memang berat, Pak. Koperasi Merah Putih dianggap sementara ini kepada masyarakat simpan pinjam. Kalau saya jadi anggota, saya dapat untung apa? Nah, ini perlu kita literasi kepada masyarakat. Setelah kami melakukan cara seperti itu, mendatangi pertemuan-pertemuan baik di tingkat kelurahan yang mengumpulkan RT RW. Kami juga titip pesan kalau ada rapat pertemuan warga, kami izin melakukan sosialisasi, karena kita lingkupnya kelurahan. Sementara itu yang dianggap efektif untuk merekrut, di situ sharing, tanya jawab, sehingga masyarakat melek akan koperasi Merah Putih, performanya seperti apa. Jadi kita selalu berkoordinasi di bawah bimbingan Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kota Semarang. Pada pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi itu difasilitasi. Regulasi-regulasi, ada 8 kementerian yang mendukung usaha supaya ini bisa bergerak. Kemudian kemitraan dengan BUMN itu juga kita didukung. Terus terang, Koperasi Merah Putih adalah karpet merah yang mendapat privilege untuk dilakukan bekerja sama dengan instansi-instansi maupun lembaga, sehingga dengan adanya keistimewaan privilege ini kita manfaatkan supaya program-program pemerintah ini bisa kita pergunakan dengan baik, ujung-ujungnya untuk kesejahteraan. Jadi menurut kami, pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan dinas-dinas lain sangat mensupport, wabil khusus Pemkot Kota Semarang, didukung juga dengan dalam hal ini kami juga mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi Provinsi. Itu juga diinisiasi ini dari Dinas Koperasi Provinsi yang memantau kita. Harapan dari kami selaku pengurus KKMP, khususnya KKMP Lamongan Sari,
Mari pengurus kita tetap semangat. Kita tahun pertama, kedua mungkin penguatan kelembagaan dulu. Kita perbaiki dulu, optimalisasi SDM, kompetensinya diperbaiki. Regulasi akan mengikuti kita. Pak Insya Allah 2-3 tahun ke depan, kalau kita sudah kuat, rekrutmen anggota sudah kuat, maka insya Allah akan jalan. Perjuangan tidak harus berupa materi, tetapi kita sementara ini harus berjuang keras mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di kami kalau ada punya usaha, ya tolong sisihkan 20% untuk operasional. Jadi itu menurut saya sebagai stimulan. Ya, apabila usahanya semakin gede, pendapatannya semakin gede, dari 20% itu kita untuk operasional yang menjalankan. Saya kira nanti suatu saat usahanya besar, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menghitung kalau omsetnya, keuntungannya sekian juta, 20%-nya untuk operasional di luar SHU. Itu di luar biaya rutin. Nanti di tempat kami sebagai stimulan 20% dari keuntungan 1 bulan kita serahkan untuk pengurus-pengurus yang bekerja. Tapi yang tidak ikut bekerja, mohon maaf, ya tidak dapat. Itu saya yakin prospektif di tahun berikutnya program pemerintah kita diberikan gudang, akan dibangunkan, terima kunci dengan isinya segala fasilitas. Ke depan insya Allah kalau kita betul-betul memakmurkan, firm dan melakukan inovasi, saya yakin Koperasi Merah Putih akan dilirik di kemudian hari.